lupa ya di subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Mengenai jual beli barang yang katanya asli tapi palsu itu benar seperti apa? Oke. Saya sebagai praktisi hukum melihat bahwa hampir ada peristiwa hukum sebenarnya. Di sini saya baca sekilas, ada namanya MZ, ada namanya RV, ada namanya CK. Dari sana ada sebuah transaksional jual beli tas yang bermerek. Namanya bermerek berarti undang-undang merek, iya kan? Nah di situ yang harus kita lihat. Undang-undang merek adalah undang-undang yang sudah menjadi payung hukum di Indonesia. Kemudian info yang saya dapatkan lagi dari berita tersebut bahwa MZ sudah membayar ke yang memiliki tas, yaitu RV dan CK, dan katanya lunas untuk RV, berarti no isu lagi sebenarnya. Namun saya baca di sana ada yang kita sebut mungkin kurang bayar, yang mestinya dibayar mungkin 300 something baru sekian ratus gitu ya, dengan alasan mungkin over limit dan lain-lain. Di situ ya kita tinggal buktikan saja, karena satu hal kita negara hukum kan begitu. Kalau memang ternyata kurang bayarnya gimana? Apakah memang ada bukti transfer? Kalau memang bukti transfernya ada, ya itu sebagai dasar hukumnya. Sudah mentransfer sekian, kemudian tiba-tiba pada saat dicek di rekening tabungan itu kosong. Ada dugaan-dugaan, kalau kami sebagai praktisi hukum lihat, berarti ada pengiriman atau mungkin bukti transfer yang kita kategorikan tidak patut, atau mungkin palsu atau apalah kita sebut gitu. Memanipulasi gitu, kira-kira begitu. Artinya ada kemungkinan sudah terjadi peristiwa hukum. Namun balik lagi, yang merasa dirugikan siapa? Kalau memang RV merasa dirugikan waktu itu sebelum dibayar dan konon katanya dibayar, tiba-tiba buktinya tidak patut, ya kan berarti ada upaya. Upayanya adalah melakukan mediasi. Jadi biarpun si selebgram ini sudah ternyata benar ya mediasi itu terbukti menjual tas KW, ini tetap bisa dilaporkan balik ya Bang? Bisa, artinya terbukti atau tidak terbukti itu harus ada lembaganya yang membuktikan itu. Lembaganya yang menilai di mana kalau hukum, berarti kepolisian dan pengadilan. Jadi kalaupun terbukti, biarkan penyidik yang memberikan sebuah status. Kalau terbukti menjadi tersangka berarti. Kemudian setelah itu baru majelis hakim yang menentukan seseorang dihukum berapa bulan, berapa tahun. Jadi bukan kita yang menjudge terbukti bersalah. Terbukti bersalah nanti pada saat di penyidikan di kepolisian, baik di Polres atau Polda atau Bareskrim. Setelah itu realnya adalah inkrah putusan majelis hakim. Gitu. Jadi balik lagi, jangan sembarangan menggunakan media sosial. Lebih baik silaturahmi dan mediasi. Itu ujung-ujungnya bisa saling melaporkan juga. Ujung-ujungnya rugi semuanya. Jadi saling melaporkan, habis waktu, habis tenaga, habis pikiran. Di hukum pun seperti apa sih Bang menjual barang KW itu? Saya sebenarnya sudah membuat artikelnya, kalau memang mau di firmansantara.wordpress.com. Di sana artinya banyak orang yang tergiur dengan barang yang asli padahal KW, apalagi mentransaksikan. Barang KW itu barang yang seolah-olah asli, barang yang seolah-olah mirip dengan aslinya, bahkan hampir sama 100% aslinya, tapi tidak memiliki nomor seri, tidak memiliki sertifikat. Artinya barang itu dikategorikan sebagai KW juga, meskipun kalimatnya mirroring, ada naik KW1, KW2, KW3.
makanya harganya lebih mahal. Tapi sepanjang tidak ada nomor serinya yang dikeluarkan oleh pabrikan, berarti kan tetap dikategorikan palsu. Dan ancaman hukumannya kan ada. Kita punya undang-undang merek. Kita yang namanya menjualnya berarti sudah melakukan penipuan. Penipuan dulu baru lari ke undang-undang merek. Artinya semua yang punya merek tidak mau barangnya dipalsukan. Jadi dari sana upayakan kita tidak boleh menjual barang-barang yang kita kategorikan sebagai mirroring KW1 sampai KW berapa gitu. Karena justru akan diberangus oleh yang memiliki merek tersebut. Dan undang-undang kita ada, undang-undang merek. Dan penjualnya kita kategorikan sebagai penipu. Junto undang-undang merek dan hukumannya berat. Ya, Bang Bang ini kan yang menjual ini kan dugaannya kan NZ, menjual barang KW. Apalagi yang membeli itu tanpa tahu kalau itu KW, karena dibilang itu asli. Dari sana aja sudah ada nawa itu. Kalau memang menjual barang-barang KW dinyatakan sebagai asli, berarti kan sudah punya niat dari awal, terbukti niat untuk melakukan sebuah penipuannya. Artinya apa? Sudah menipu ke pembeli, menipu juga ke pemegang merek. Pemegang merek pasti akan melakukan upaya. Pembeli akan melakukan upaya juga. Artinya apa? Kenapa kita harus menjual barang-barang KW sih? Kalau memang barang kita punyanya A, ya udah kita jual A. Dan kita tahu bahwa itu katakanlah tidak asli, sampaikan ini KW1, KW2, KW3. Karena apa? Perikatan itu harus sepakat dulu antara pembeli dan penjual, harus sepakat. Sepakat untuk menjual, sepakat untuk membeli. Kalau sudah sepakat, nggak ada yang dirugikan, itulah hukum perikatan, masuk di KUH per buku ketiga. Jadi masing-masing harus sepakat. Kalau ini kan misalnya gitu kan, ini asli loh, padahal KW. Berarti kan sebenarnya melakukan penipuan dari awal. Jadi upayakan kalau memang KW, sampaikan itu KW. Kalau asli, buktinya ini loh sertifikatnya, ini loh boxnya, ini loh tasnya, dan lain-lain. Real asli. Sepakat di awal. Jangan setelah itu ada yang dirugikan. Yang dirugikan berhak melakukan upaya mengembalikan, meminta lebih. Anda sudah menipu. Saya minta lebih dong daripada saya laporan ke polisi dan lain-lain. Karena dari awal tidak ada transparansi jual beli. Nah itu yang terjadi. Semoga tidak terjadi lagi di kemudian hari, baik public figure ataupun non public figure. Betul, yang punya merek juga bisa menuntut juga. Memang mau menegaskan kembali, Bang, berarti itu termasuk penipuan pasal berapa dan bisa ancaman hukuman seperti apa? Kalau seseorang yang menjual, seseorang barang siapa yang melakukan upaya menjual barang yang katanya asli, padahal itu adalah palsu, seolah-olah asli, berarti sudah terbukti melakukan tindak pidana pasal 378 KUHP, junto undang-undang merek. Ancamannya itu sekitar 5 tahunan, dan itu bahaya. Apalagi kalau dilapis lagi dengan perdatanya, sudah uangnya minta dikembalikan, perbuatan melawan hukum, orangnya bisa dipenjara. Jadi dapat double. Dan untuk selebritis ini, Pak, selebgram ini, Pak, si Marissa itu yang membuat status itu bisa hukumannya sebenarnya, Pak? Kalau memang terbukti, kan balik lagi, lembaga yang membuktikan adalah kepolisian. Kalau memang ternyata apa yang distatementkan di IG-nya atau di sosmednya itu tidak terbukti, berarti kan akan menjadi tersangka. Kita negara hukum, kita adalah lapor polisi. Nah tinggal balik lagi, yang mengirimkan itu merasa tercemar nggak nama baik. Apalagi misalnya sudah masuk yang namanya media. Karena kita ada undang-undang ITE di sana.
apakah masuk pencemaran nama baik atau hanya KUHP saja, penipuan saja misalnya. Nah itu harus dilihat lagi secara seksama oleh kedua belah pihak. Jadi ada dua peristiwa hukum. Semoga ini tidak menjadi peristiwa hukum yang sampai ke laporan polisi. Hanya mediasi, dan mediasi. Karena mediasi itu indah. Kenapa nggak dilakukan itu? Ya, dari dua selebriti itu, jadi ada selebgram yang mungkin melihat itu katanya tuh kayak apa sih, jualnya tuh nggak asli gitu bang. Kayak misalnya nih selebgram Marissa Ica nih, dari kedua kejadian itu dia bilang katanya kalau Medina Zain itu menjual tas KW. Jadi yang memberikan statement bahwasanya Medina Zain itu menjual barang-barang KW. Jadi seolah-olah tuh si selebgram itu menuduh Medina Zain itu melakukan penipuan. Pun dengan nama inisial. Oke. Saya melihat balik lagi ini peristiwanya masing-masing saling tanda kutip dugaannya menuduh, iya kan? Kalau memang betul alat buktinya sederhana, kalau memang betul KW, apa sih definisi KW? Barang itu dikategorikan KW, berarti tidak memiliki perlengkapan berikutnya. Misalnya apa? Sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga resmi merek tersebut. Kemudian boxnya, tasnya, dan lain-lain. Kemudian ada appraisal dari memang orang yang mengerti barang tersebut KW atau asli. Kalau memang tidak ada prasyarat itu, ya memang itu dikategorikan KW. Namun sebenarnya tidak harus diumbar di media sosial. Karena pembuktiannya semoga tidak sampai pembuktian di penyidikan, di kepolisian, nanti saling lapor. Yang ini melapor dengan pasal penipuan 378 misalnya, junta undang-undang merek. Yang satu lagi yang dituduh KW, karena itu sudah menjadi konsumsi publik dan masuk media sosial, itu masuknya nanti pasal 310, 311 KUHP junta pasal 27 ayat 3 undang-undang ITE. Kalau memang mau dilakukan itu, pembuktiannya hanya di kepolisian. Yang satu membuktikan bahwa ini terbukti melakukan pencemaran nama baik melalui media sosial, media elektronik. Yang satu lagi penipuan, junta undang-undang merek. Tapi upayakan, meskipun kita negara hukum, kalau saran saya, selebgram, siapapun lah, tidak harus apapun harus dipublikasikan. Karena kita punya undang-undang. Karena apa? Banyak kejadian betul penipuan di kasus-kasus lainnya, tapi si orang yang melakukan itu melakukan upaya duluan dengan melaporkan pencemaran nama baik. Akhirnya kejadiannya dia duluan masuk, karena lebih duluan diproses misalnya pencemaran nama baiknya. Baru setelah itu diproses laporan polisi dari orang yang melakukan pencemaran nama baik itu. Jadi upayakan sebelum melakukan laporan polisi, kita negara hukum Rekstad namanya di Indonesia ini. Kenapa enggak upaya silaturahmi mediasi gitu? Nah itu yang harus dilakukan oleh siapapun. Dan jangan menggunakan sosial media untuk tujuan, meskipun kita sakit hati, meskipun kita benar gitu. Kalau sudah masuk ke media sosial, media cetak, itu ada payung hukumnya namanya Undang-Undang ITE. Apakah nanti terbukti di pasal 27 ayat 3 tersebut? Itu sebenarnya. Dan selebgram ini terbilang nanti bang, kalau MZ itu susah lawan menjual gas KW. Kalau apa konsumennya bilang, oh ini ternyata KW, dia minta uang dibalikin ya, itu susah diminta ya katanya. Banyak yang harus dilakukan. Lebih baik kalau menurut saya ketemu tidak harus mengumbar di media sosial, baik itu Instagram, Facebook atau lainnya. Lebih baik ketemu, diselesaikan. Kalau memang selesai dengan indah, kan nggak perlu sampai ke upaya hukum. Kalau upaya hukum panjang gitu, kita menganut Eropa kontinental, jadi bisa sampai ke peninjauan kembali. Apakah mau selesai kasusnya sampai 6 tahun misalnya? Lebih baik silaturahmi. Jadi jangan
menggunakan media sosial untuk menuduh seseorang dulu, meskipun itu dugaan-dugaannya bisa benar, bisa salah. Lebih baik melakukan upaya silaturahmi, terakhir baru somasi. Kalau tidak ketemu, tidak mau silaturahmi, kan masih ada upaya yang namanya somasi. Nyalakan lonceng notifikasinya.